Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that name. Bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, smoking cash like whoa. How you fucking with these songs? Oke, baiklah, kita akan segera memulai kegiatan. Silakan ambil posisi nyaman. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Untuk itu, sebelum kita mulai, Budara membuka terlebih dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan kegiatan kita mulai sampai selesai. Alangkah baiknya, biar kegiatan kita hari ini barokah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Bayu, pimpin doanya. Kita akan segera memulai kegiatan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, Allahumma Amin. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan barokah dan bisa bermanfaat untuk kita dari awal sampai akhir. Amin. Oke, hari ini sebelum kita mulai, Budara pengen tanya. Minggu kemarin kita sudah menentukan ada 10 orang yang akan mengikuti kegiatan kita hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk mengetahui apakah kalian memang benar-benar hadir, Budara akan menghitung kalian secara acak. Dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, kita berarti hari ini semuanya Hadir. Baiklah, Budara akan menjelaskan bahwasanya hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Dan di sini sebelum kita lebih lanjut, Budara akan menjelaskan bahwasanya Budara di sini adalah sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Budara sebagai apa? Kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di sini kita akan berlangsung selama 2 kali 40 menit, bukan jam. Kalau jam terlalu lama. 2 jam saja sudah membuat pinggang sakit, apalagi kalau sampai 40 jam. Jadi kita akan berlangsung berapa menit? 2 kali 40 menit. Dan di sini tujuan dari kegiatan kita yaitu udah mengharapkan. Oke, sebelumnya ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ada. Apa Idil? Tentang bullying. stop bullying. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas yaitu tentang bullying verbal. Hari ini kita akan membahas tentang stop bullying. Dan di mana dalam kegiatan ini kita sudah tahu tadi akan berlangsung 2 kali 40 menit dan tujuannya diharapkan kalian bisa yaitu mengantisipasi, menelaah dan bisa mencegah yang namanya perilaku bullying. Dan di sini kalian nantinya akan bermain peran karena teknik yang akan kita gunakan adalah role playing. Artinya kalian bermain peran dan di sini nantinya ada yang sebagai pemain dan ada juga sebagai pengamat. Ada sebagai pemain dan pengamat. Apakah semuanya siap? Siap. Dan sudah akan melanjutkan di sini kita akan menggunakan beberapa asas dalam bimbingan konseling. Itu pertama asas kesukarelaan. Artinya kalian dengan sukarela menyampaikan pendapat kalian tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian menerapkan yang namanya azas keaktifan. Artinya kalian bisa aktif dalam mencurah pendapat ataupun saling memberikan respon atau tanggapan. Ideal ya? Terhadap jawaban atau dari pernyataan teman-teman kalian. Dan terus yang ketiga, kalian harus menerapkan yang namanya azas kenormatifan. Artinya ideal, kenapa ada yang lucu? Tidak. Kita akan menerapkan azas kenormatifan. Artinya dalam kalian menyampaikan pendapat, kalian harus menggunakan kata-kata yang sopan, tidak berbau hal-hal negatif ataupun yang dapat menyakiti perasaan teman kalian. Sampai sini paham? Apakah kegiatan kita bisa berlanjut? Bisa. Oke, sebelum kita ke kegiatan berikutnya, biar kalian rileks, biar kalian semangat, coba semuanya gerakan tangannya ke depan, ke atas, dan digoyang-goyangkan tangannya, dan luruskan kembali, taruh di atas kaki. Nah, sekarang sebelum guys breaking, silakan cari posisi yang nyaman terlebih
Oke. Mungkin pinggangnya karena sudah terlalu lama belajar tadi di kelas, sak pinggang dan membuat pinggangnya menghadap ke kanan dan kiri nggak masalah. Itu namanya mencari bentuk atau posisi nyaman pada legs kita, ya. Nah, di sini ya sedikitnya itu kalian akan menggunakan tadi kita sudah saya menggunakan tangga nada dan kita sekarang juga sedikitnya menggunakan tangga nada. Di mana tangga nada nantinya fungsinya kalian akan menyebutkan dan harus ingat. Nanti Bu Dharma akan tunjuk secara acak atau random. Apakah semuanya siap? Ya. Sekarang Bu Dharma tentukan kita mulai dari mana do-nya dan diakhiri oleh Mi, do. bukan mi ya. Kita mulai dari yang kanan. Do, re, mi, fa, sol, la. Si, do, re, mi. Mi. Masih ingat? Masih. Punya saya masing-masing. Kalau yang salah mendapatkan hukumannya nanti rahasia. Jadi ketika misalkan tadi do ada berapa orang? 2. Yang mendapat do ada dua orang. Re berapa orang? 2 juga. Nanti ketika misalkan ibu menunjukkan yang re, berarti yang re harus bersama-sama menyebutkan re. Dan ketika yang Bu Dharma tunjuk do, berarti do-nya harus bareng. 2, 1. Re, fa, mi, re, so, do, Do, re, si, la. do, si, do. Ada yang nggak nge berarti. Ada yang nggak nge berarti kalau misalkan do-nya ada 3 tadi yang ngomong berapa orang? 3. Sekarang yang cara menyebutkan tolong berdiri ke depan. Ratna dan Rival hadap ke sini. Coba kalian berdua silakan fashion show, satunya ke kanan, satunya ke kiri menghadap kamera. 3, 2, 1. Apakah itu fashion show? Sudah. Gantian dari arah berujung, silakan kembali ke depannya dengan gaya. 3, 2, 1. Masya Allah. Lalu semuanya, apakah semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan kita? Sudah. Bulan sudah siap? Sudah. Rival sudah siap? Evaluatin Rival. Stefan? Ya. Aidil? Ya. Bayu? Rat? Sinta? Siap. Nadia? Siap. Marita? Dan Anggun? Siap. Siap. Apakah semuanya siap? Siap. Sebentar Mama. Bayu dengan ikhlas. Oke, baiklah. Jadi di sini seperti yang telah Bu Dharma jelaskan tadi, kita akan ada materi. Materinya itu tentang apa? Stop bullying. Tentang stop Bullying. Jadi di sini materinya akan Bu Dharma sampaikan. Silakan kalian catat materinya karena nantinya akan kita diskusikan secara bersama melalui kegiatan kita diskusi kelompok setelah melakukan kegiatan role playing atau bermain berperan. Semuanya siap menerima materi? Siap. Bagi yang mungkin karena materi kita di depan yang porsinya kurang nyaman untuk melihat materi boleh digeser dan melihat materi secara khusyuk atau seksama ya. Oke, silakan boleh. Oke, posisi duduknya boleh diputar karena materinya ada di depan. Ya, siap? Siap. Dan kalaupun ada yang ditanyakan, 3 materi boleh sekali. Stop bullying by Dharma Kasmi. Ada yang tahu bullying itu apa? Oke, di sini pengertian bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Ada yang tahu? Oke, baiklah kita sudah melihat materinya tadi. Materinya tentang apa? Stop bullying. Stop bullying. Oke, sebelum kita ke kegiatan berikutnya, Bu Dharma pengen tanya, apa yang kalian ketahui tentang bullying kan? Yang bisa menyebutkan? Bullying adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan seseorang. Atau kekuatan seseorang. Ada yang bisa menyebutkan contohnya seperti apa? Silahkan Anggun. Bullying secara fisik, bullying secara verbal, dan bullying secara kejiwaan atau psikis seseorang. Nah, kita bahas satu-satu yang fisik terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? menghina fisik Menghina fisik, terus dan kekerasan. kekerasan. Contoh kekerasannya seperti apa? Meninju. Kalau menjabur itu bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia apa, Ripal? Meninju, bukan menjabur. Yang kedua contohnya lagi apa? Kalau misalkan secara fisik tadi, selain menjagur,
Atau ditendang-tendang. atau ditendang. Pada kenyataannya itu adalah perbuatan yang dapat membuat diri kita sakit, dan orang yang mengalami hal tersebut akan mengalami yang namanya bullying secara psikis juga atau kejiwaan. Nanti mungkin karena sering mengalami yang namanya bullying tadi membuat dia jadi malas ke sekolah, takut ke sekolah, stres, depresi, sehingga pemalu itu mungkin akan mempengaruhi pada tahap kepercayaan dirinya. Benar nggak? Kalau orang yang sering dibully biasanya percaya dirinya akan menurun. Benar nggak, Ripal? Posisi duduknya sudah nyaman, Ripal? Sudah, boleh diluruskan, Ripal? Oke. Dan terus yang kedua tadi ada bullying secara verbal, yaitu apa? Kalau verbal, ucapan. Contohnya seperti kita mengolok. Terus apa lagi? Kita sudah membahas sebelumnya. Menghina, mencaci maki, terus mengatai orang tua. Itu artinya contohnya mengejek orang tua, mungkin karena dia merasa itu nama orang tuanya mungkin lucu, jadi dibuat ejekan kepada anaknya. Atau seorang yang orang tuanya tidak sempurna, mungkin diejek-ejek. benar sekali. Mungkin karena orang tuanya banyak kekurangan dan terus di daerahnya mungkin panggilannya sedikit unik, itu membuat jadi panggilan untuk anaknya sehingga diejek sekolah. Dan yang terakhir ada bullying psikis atau kejiwaan. Bisa juga lewat cyberbullying atau lewat media sosial. Contohnya seperti apa kalau media sosial? Dia mengunggah aib teman-temannya, mungkin bisa dalam bentuk foto, video, ataupun perkataan yang berupa tulisan atau chat dan sebagainya yang diekspos secara sosial, di mana semua orang bisa melihat dan mengetahui secara umum. Artinya tidak ada rahasia lagi di antara teman-temannya, sehingga membuat dia merasa ketika sekolah malu, canggung, dan terus membuat dia merasa tidak pede ketika berjumpa dengan teman dan guru. Dan terus tadi ada beberapa hal ini sudah kita bahas. Yang tadi ada membahas tentang dampak bullying. Coba sebutkan ulang dampak bullying apa saja? Daya siswa. Kepercayaan diri yang rendah. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia akan menjadi malu dan menarik diri dari lingkungan. Yang kedua apa? Muncul depresi, malas, terus mudah marah. Mengapa mudah marah? Karena di sekolah mungkin karena sering mengalami yang namanya bully. Jadi karena dia menjadi korban, pelampiasannya adalah orang yang ada di rumah. Bisa adiknya, bisa orang tuanya, bisa barang-barang dan lain sebagainya. Itu dampak dari bullying. Terus yang terakhir itu apa? Cenderung menjadi pemurung. Itu maksudnya gimana? Cenderung jadi Suka melamun, pendiam, menyendiri. Mungkin suka melamun. Iya, kita sudah beberapa kali menyebutkan suka melamun. Dan ini mungkin contohnya kalian. Jadi dia nanti si pemurung. Teman yang nyebut pemurung itu melamun, dia mengulang kembali. Mungkin pikirannya di sini, pikirannya di rumah, badannya di sekolah. Itu cuma anggapan. Dan jadi kalau misalkan cenderung menjadi pemurung, biasanya dia ceria di sekolah, mungkin si Stefan biasanya kalau di rumah itu cerianya luar biasa, sampai orang tuanya mungkin kok ini anak saya kok gini banget, misalkan saking cerianya di rumah, tapi ketika di sekolah langsung berubah 180 derajat jadi pendiam. Benar tak Stefan? Tidak. Jadi malahan kebalikannya, di rumah pendiam, di sekolah baru aktif. Kalau dilihat dari secara kasat mata, benar. Kalau di rumah pendiam tidak banyak komunikasi dengan orang, tapi kalau di sekolah baru aktif. Kalau sudah ketemu dengan teman-teman yang satu circle, lo bukan circle gue. Itu kalau misalkan Stefan. Tapi sejauh itu pokoknya yang penting di sekolah jangan pernah melakukan yang namanya bullying, karena itu dampaknya sangat bahaya sekali. Dan terakhir itu ada apa yang terakhir tadi? Cara pencegahan. Kalau dari siswa sendiri caranya bagaimana? Berhenti membuli. Terus Anggun? Membantu teman yang dibully. Misalkan si Aidil dibully oleh si Ripal, dan kalian contohnya kalau Bayu yang temannya Aidil
Tugas Aidil apa? Mencegah. Bayu Mencegah. mencegah. Caranya Atau menasihati orang yang membuli membuli, ataupun ini juga ada solusi tadi. Solusinya itu melapor ke guru, ke pihak sekolah, boleh guru, boleh wali kelas, ataupun yang mempunyai ikatan lebih tinggi dari siswa. Ataupun boleh kalau kita punya OSIS, OSIS. Kalau kita takut melapor kepada guru terlebih dahulu, lapor dulu ke OSIS. Ada di sini anggota OSIS? Ada. Coba tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang kedua itu ada dari pihak sekolah, dan kita lanjut ada yang ketiga dari pihak keluarga. Mengapa keluarga berperan dalam menghentikan bullying? Karena kita semua sebelum ke sekolah berasal dari keluarga. Keluarga yang lebih banyak berinteraksi dengan kita. Dan selain itu keluarga juga kalau misalkan orang tuanya berperan aktif dalam perkembangan atau masa anak-anaknya pasti mengetahui perbedaan antara anaknya yang ketika tidak mengalami bullying dan mengalami bullying. Tapi itu tidak semua orang tua memahami karena mungkin orang tua kita ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mencari nafkah, pagi-pagi sudah ke tempat kerja ataupun ada yang sudah ke kebun dan sebagainya, pulang baru sore. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua atau keluarga. Dari materi kita tadi yang belajar bahas, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Cukup. Oke, kita akan beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu kita akan berlangsung atau melakukan kegiatan yang namanya teknik role playing. Artinya bermain peran. Bagaimana akan membagikan kalian tugasnya masing-masing, tapi untuk perbatim atau dialognya kalian sendiri yang menentukan. Kita akan mengalir seperti tindakan-tindakan bullying yang pernah kita alami di sekolah ataupun yang teman-teman kita pernah rasakan. Dan di sini kita kegiatan role playingnya kalian akan berlangsung beberapa menit menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita di sekolah. Dan di sini akan membagikan kalian sebagai dua kelompok, satu pengamat dan satu bermain peran. Dan yang bermain peran ada 6 orang dan pengamatnya ada 4. Dan di sini yang sebagai pengamat tugasnya adalah mengamati kegiatan bermain peran di mana kalian harus melihat poin-poin penting dari yang mereka perankan. Mungkin dari sisi korban, bagaimana pendapat kalian, apakah menjadi korban bullying itu menyenangkan. Terus kalau misalkan dari sisi pelaku, penyebab dari pelaku tersebut melakukan bullying kenapa? Mungkin karena di rumah sering dimarahi orang tua, dipukul orang tua. Jadi pelampiasannya adalah ke teman-temannya. Terus dari sisi teman-teman atau lingkungannya, apakah mendukung perilaku bullying tersebut? Contohnya kalau misalkan ada yang kena bully di sekolah, tidak membantu teman, ataupun kalau yang punya perasaan atau simpati yang tinggi membantu. Jadi tugas di sini akan benar membagi. Di sini adalah Wulan, Stepan, Ripal, Aidil, Ripal itu adalah sebagai pelaku bullying. Karena rata-rata kalau ibu lihat mayoritas yang sering melakukan bullying secara ringan sebenarnya secara tidak langsung itu adalah kebanyakan laki-laki. Terus di sini yang akan menjadi tokoh utama dari pelaku korban bullying adalah Marita. Dan terus yang sebagai ibu dari Marita itu ada Sinta dan Anggun, Nadia, Ratna, dan Bayu bertugas sebagai pengamat atau mengamati proses dari kalian bermain peran. Apakah semuanya siap? Siap. Apakah ada yang ditanyakan terkait perannya? Tidak. Bisa kita mulai? Bisa. Sepeda melaju dengan ikhlas. Oke, sebelum kita mulai kita tos terlebih dahulu, semoga tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri, dan terus perankan yang terbaik yang kalian bisa dan yang kalian mampu. Siap. Silakan coachnya disampingkan terlebih dahulu, kita akan bermain peran. Oke, berarti kita oleh Nadi. Orangnya 10 angka. Menyeruh nasiku ya pas. Bahkan sekali kamu jatuh ya. Wah, cita-cita jadi penyanyi.
Menang lah. Salah pukul ya adik. Keren Pak, jatah ya, kasihan banget. Kamu kenapa? Siapa yang ngelakuin? Mereka. Iya. Kamu diapain sama dia? Aku diajak-ajak. Iya. Gimana kalau kita makan dulu aja? Jangan, nggak usah. Aku takut. Kasihan kamu. Kamu nggak bisa kayak gini terus. Nanti mereka makin mengaku dengan seenaknya. Enggak kita lapor dulu ya. Aku diajak sama ini. Aduh, mana nih ya si Mari? Stop. Mau kemana kalian? Hah? Anak ini lagi ya. Minta duit dong. Duit. Lain duit kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan kami. Oi. Jilbabnya kok gini? Uang dulu dong. Kamu pulang berdoa ya. Uang dulu. Mana uangnya? Cepet kasih uang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak usah ikut campur urusan kami. Mana uang. Mana yang pan. Kasih cepat. Cepat, oi, cepat. Woi. Ngapain, woi? Oke. Kamu kenapa, Nak? Siapa yang bully kamu, Nak? Teman-teman sekolah. Kenapa kamu bisa dibully, Nak? Apa kamu sudah berbuat yang tidak baik? Baiklah, kita sudah melakukan kegiatan role playing. Tadi teman kita sudah memerankan perannya sangat totalitas sekali. Melihat ada yang sampai jatuh dan sebagainya tidak masalah, tapi semuanya menikmati. Menikmati sebagai peran masing-masing. Jadi kalau meskipun peran ini menyenangkan menurut kalian, tapi jangan diperankan di dunianya nyata. Apalagi kalau sebagai pelaku. Oke, baiklah. Untuk melihat pemahaman kalian dan merefleksikan beberapa perasaan kalian terkait kegiatan kita tadi, Bunda Darma punya lembar kerja. Kalian isi masing-masing. Tapi sebelum itu Bunda Darma akan menjelaskan. Di sini ada lembar kerjanya. Kalian isi petunjuknya, yaitu pertama tulis nama dan kelas kalian. Dan terus di bawahnya adalah kolom untuk kalian menjawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan kalian alami. Dan terus di belakang juga. Kalau misalkan ini kolom tidak muat, boleh kalian tulis di bawah. Apakah semuanya siap? Siap. Spenta apa? Maju dengan ikhlas. Boleh beliau minta tolong estafet ke teman-temannya. Kita akan mengerjakan. Dan jika mengerjakan boleh menggunakan atau mencari posisi yang nyaman, tapi tidak berangkat atau beranjak dari posisi masing-masing, mungkin dengan menunduk dan sebagainya. Dan boleh kalau misalkan mau menggunakan alas dalam menulisnya, silakan ambil tulisnya. Kalau mau estafet, jangan lupa nama dan kelasnya, oke ya? Oke, tolong. Wow, ini selamat mengerjakan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang ambil posisi duduk nyaman kembali. Kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mendengarkan hasil dari observer kita atau pengamat kita terkait peran-peran yang telah kalian mainkan tadi. Luar biasa sekali. Untuk itu, big applause untuk kita semua. Terima kasih untuk peran-peran yang sangat totalitas kalian. Nah, sekarang
untuk kalian tugasnya di estafet saja, tidak perlu beranjak di tempat duduknya, boleh temannya. Oke, terima kasih Aidil, terima kasih Sinta. Masih ada satu lagi, yaitu tokoh kita yang menjadi siapa? Korban bully. Mantap, korban bullynya totalitas juga dan sampai mengeluarkan air mata kehidupan yang dipancing oleh terik matahari dan air mata, air hujan dan sebagainya. Dan yang jadi pelaku pun sangat totalitas sekali dengan sangat mendalami peran sampai tadi si Anggun yang temannya si korban sampai tercampakkan itu saja dari lubuk budinya. Sudah, maka Sudah apa tuh dia? itu terkena virus Dilan KW. Kamu nanya, silakan posisinya yang nyaman. Kita akan mendengarkan hasil observer kita dari pengamat tentang permainan peran yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian. Tadi ada pengamatnya, ada 4 orang, Ratna, Nadia Sari, Anggun, dan si Bayu. Nah, sekarang juga pengen dengar dari kalian masing-masing apa yang kalian amati, hasil pengamatan kalian terkait peran-peran yang telah dimainkan oleh teman kalian dan tentang tindakan bullying, di mana tadi sepertinya yang diperankan tadi sudah termasuk dalam jenis bullying yang kita bahas di materi. Yang pertama ini bullying apa, Pi? Fisik. Terus yang kedua sampai si Marita tadi pas ketika pulang ke rumah menangis dan langsung memeluk ibunya. Nah, silakan yang mau menyampaikan pertama kali terlebih dahulu. Kita sistemnya estafet saja, nanti yang menyampaikan Bayu. Gimana perasaannya? Bukan perasaan ya. Hasil amatan dari Bayu Firmansyah terkait peran-peran yang telah dimainkan oleh teman-teman tadi, gimana? Ternyata menjadi korban pembulian itu sangat menyakitkan. Sangatlah menyakitkan. Jadi kalau misalkan seandainya Bayu yang menjadi korban bullying seperti yang diperankan pemain tadi, apakah yang akan Bayu lakukan? Pulang ke rumah, terus? Dan menangis. Cepat kali. Berarti kalau misalkan sampai menangis itu sudah menjadi sangat dalam. Yang berat psikis atau tadi artinya si Bayu mentalnya sudah mulai digoyahkan dan mungkin karena dia sudah menjadi korban, dia menangis dan pulang ke rumah dan mungkin besoknya dia akan tidak masuk sekolah. Itu kalau dari Bayu. Kalau dari Anggun gimana? Tadi gimana? Kalau misalkan melihat dari peran-peran yang dimainkan teman-teman tadi, dampak bagi korban itu sangat besar dan sangat mempengaruhi proses pembelajaran, proses percaya diri makin menurun, dan bisa bikin korban menjadi jiwanya jadi terganggu. Dan seperti yang tadi diperankan oleh Marita tadi, kira-kira yang Anggun lihat itu bullying apa saja? Bullying secara fisik, secara kekerasan, dan secara verbal. Ya tadi sempat dikata-katain ya. Terus sampai juga ada yang sampai sepatunya dilempar-lempar, bukunya diacak-acak oleh pelaku. Ini sepertinya pelaku menikmati ya. Sudah terbiasa. Makanan sehari-hari mungkin karena secara otomatis sudah biasa melakukan, jadi tanpa disuruh pun menikmati perannya sebagai pelaku bullying. Kalau di Ratna terakhir gimana? Bullying yang telah diperankan tadi sangat berbahaya karena bisa berdampak buruk bagi korban. Ya, berdampak buruk. Intinya kita selamatkan anak-anak sekalian bahwasanya tindakan bullying itu harus dicegah dengan cara Stop bullying. Bareng-bareng Stop bullying. Oke, kita telah terasa telah melakukan kegiatan kita. Sekarang kita hampir menuju kegiatan akhir. Tapi sebelum itu Bu Dharma pengen tanya kepada kalian, setelah kita mengerjakan lembar kerja tugas sudah Bu Dharma terima dan kita sudah mendengar hasil observasi dari teman-teman kalian yang mengamati proses kegiatan kalian bermain peran. Dan sekarang Bu Dharma pengen nanya kepada kalian, mungkin di sini yang merasakan dari baik dari pelaku, dari korban, terus dari dari pengamat, boleh menyampaikan. Nah, perasaan kalian bagi ini keseluruhan yang mau boleh tunjuk tangan. Perasaan kalian ketika memerankan tokoh yang kalian perankan dari korban, pelaku, dan pengamat itu bagaimana? Dan terus apakah kalian mengalami kesulitan dalam memerankannya? Yang mau bersedia menyampaikan terlebih dahulu dipersilahkan. Mungkin dari korban, peran korban tadi. Pasti sangat sulit ya. Kita juga harus mendalami isi peran dan harus
mengeluarkan air Mata. mata. Terus kalau misalkan dari Marita sendiri, dari korban tadi perasaannya gimana? Kalau misalkan ini baru contoh menjadi korban, belum menjadi korban beneran. Perasaannya gimana kalau jadi korban bully itu? Sedih, Sedih. Terus selain sedih, sangat menyakitkan perasaan. menyakitkan perasaan. Contohnya tadi seperti apa yang telah dilakukan oleh pelaku? Yang menyakitkan perasaannya yang gimana? Dibully secara fisik dan diolok-olok. Itulah. Kalau misalkan yang dari si Marita artinya untuk memerankannya cukup sulit, dan terus kata Marita kalau misalkan dalam mengalami yang namanya bullying tadi sangat menyiksa hati mungkin ya, batin atau jiwanya, itu baru memerankan. Jadi kalau misalkan sebagai korban mengalami secara langsung itu dari korban. Sekarang kalau dari pelaku, apakah perasaannya dan terus apakah sulit memerankan? Ini benar pengen dengar dari Ulan. Coba Ulan. Senang. Memerankan pelaku bullying senang. Senang. Tidak sulit. Tidak. Perasaannya gimana kalau sebagai pelaku bullying itu? Menyenangkan. Terus apakah ada kepuasan tersendiri ketika menyakiti teman-temannya? Ya. Tadi Ibu lihat juga memang karena di sini perannya si Ulan adalah ketua geng. Ternyata meskipun perempuan ketua geng dikelilingi oleh laki-laki, teman-temannya tidak mempengaruhi Ulan untuk ini loh, meskipun aku perempuan aku juga bisa jadi ketua bad boy artinya. Jadi di sini menikmati perannya. Dan yang lainnya, kalau dari Stefan bagaimana? Dari sisi pelaku perasaannya ketika memerankan sulit tidak? Boleh copy paste. Kalau dari Stefan gimana? Perasaannya memerankan pelaku bully Sangat totalitas. Sulit tidak? Tidak. Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Ada kepuasan tersendiri kalau ketika melakukan bully tadi? Sangat. Ya, karena memang terlihat dari pelaku bully itu memang totalitas kalau sudah melihat. Kalau dari rival, perasaannya apakah ketika menjadi pelaku bully itu ada kesenangan tersendiri atau gimana? Ada. Terus sulit tidak memerankan pelaku bully tadi? Tidak. Kenapa tidak? Apakah Anda sudah terbiasa? Iya. Luar biasa. Berarti memang setelah kita bahas tentang bully itu sudah tahu kan, berarti kalau pelaku bully dan korban bully itu sangat-sangat tidak harus kita lakukan. Masih mau melakukan bully? Tidak lagi. Jadi sudah tahu ya bully itu apa, dan terus kalau kita membully itu akibatnya akan berdampak seperti apa, sudah tahu? Sudah. Sekarang kita lihat dari Aidil. Kalau Aidil menyenangkan, jadi tukang bully. Menyenangkan. Terus sulit tidak memerankan? Tidak sama sekali. Dan menikmati. Jadi meskipun menikmati perannya sebagai tukang bully tadi, jangan sampai dibawa ke kehidupan sehari-hari atau di dunianya kehidupan keseharian. Sekarang kita lihat dari perasaan seorang ibu ketika anaknya dibully pada Sinta. Sedihnya gimana maksudnya? Tidak tega melihat anak sendiri dibully. Jadi kalau misalkan ini tadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan bully itu dari keluarga. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Sinta ini termasuk orang tua yang penyayang dan berusaha untuk memahami pengertian dan memahami kondisi anak. Benar Bayu? Benar. Pulpennya kenapa terbang Bayu? Ada saya? Tidak. Nah, sekarang tadi dari orang tuanya sudah, dari pemain pun juga sudah semua, dan pengamat juga sudah. Kita lanjut yang ke berikutnya. Jadi untuk bullying semuanya sudah paham? Sudah. Sekarang Budona pengen tahu tips dari kalian ke depannya untuk teman-teman kalian agar tidak terjadi yang namanya bullying. Yang ingin menyampaikan dipersilakan tipsnya biar kalian tidak kena bully ataupun tidak menjadi pelaku bully. Silakan Anggun. Ulan. Jangan dengar kata orang lain. Jangan dengarkan kata orang lain. Be a confidence. Artinya kita percaya diri. Ada lagi. Memberanikan diri untuk melawan. Memberanikan diri untuk melawan kalau itu sudah berlebihan. Atau melaporkan kepada orang tua. Orang tua atau guru kalau di sekolah. Dan terus ada lagi tipsnya di mana? Yang menyampaikan biar kita tidak kena bully ataupun biar kita tidak menjadi pelaku bully.
Menghindari. Caranya menghindari gimana? Tidak mengolok-olok atau mengejek. Tidak mengolok-olok atau mengejek. Artinya kita harus tahu batasan bermain sampai mana, batasan dalam kita berucap sampai mana, jangan sampai apa yang kita lakukan, tindakan kita yang kita lakukan itu dapat berdampak pada bully. Ini juga termasuk bully, dibully pulpen. Pulpen nggak salah untuk nulis, lempar, benar? Jadi biar tidak ada pembulian, pulpennya disimpan di buku, paham? Oke, untuk selanjutnya, jadi sudah paham ya tips-tipsnya dalam mengantisipasi tindakan bullying. Sekarang kita sudah berada di akhir kegiatan, jadi siapa yang bisa menyimpulkan bahwa dari kegiatan kita awal tadi sampai sekarang tentang bullying, apa yang kalian dapat? Menjadi pelaku dan jangan sampai menjadi korban. Oke, luar biasa. Jadi Nadia sudah mewakili teman-teman kita semua di sini bahwasanya jangan takut mengatakan Stop bullying. 3, 2, 1. Stop bullying. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah sampai di sini, kita sudah sampai ke kegiatan akhir. Tetap semangat belajarnya dan ingat selalu bahwasanya jangan pernah mau menjadi pelaku bully ataupun korban bully. Karena itu dampaknya sangat luar biasa dan bahaya sekali. Bahaya sekali untuk kita alami atau kita rasakan. Minggu depan kita akan melakukan kegiatan bimbingan yang mungkin akan tertentukan lagi bimbingan kelompok atau kelas dan sebagainya dengan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Apakah masih mau mengikuti kegiatan bimbingan konseling? Dan untuk itu silahkan anak-anak sekalian keluarkan HP-nya. Tadi udah simpan HP-nya di atas meja, nanti HP-nya disimpan, diambil. Kita akan mengisi Google Form. Yang pertama, kalian harus mengisi lembar evaluasi hasil, dan yang kedua jurnal refleksi. Kalian isi sesuai dengan apa yang kalian alami dan kalian rasa. Oke, silakan isi linknya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Ya, silakan isi. Kalau kayak gini ya, Bu ya? Ya, benar sekali. Kalau sudah selesai, kirim tahu ya. Ya, silakan dikirim, jangan lupa. Aidil sudah? Sudah. Ripal? Sudah. Stefan? Sudah. Baik. Oke, Baik masih melanjutkan ya. Ulan? Sudah. Anggun? Sudah. Marita? Biar bah. Oke, kita telah mengisi Google Form hari ini. Terima kasih. Dan untuk itu, sebelum kita menutup kegiatan, Bu Dara pengen dengar jargon kita. Sebentar, apa? Melaju dengan ikhlas. Kelas? Kelas. Baiklah, ini sudah di penghujung acara kegiatan bimbingan kelompok kita. Di sini tadi kita sudah memulai dengan doa. Alangkah baiknya kita juga dengan doa. Bayu, Bu Dara mohon untuk doanya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah, sekarang sebelum kita tutup, jargon yang kedua, jangan takut mengatakan Stop bullying. Sekali lagi, Ripal dan Stefan, 3, 2, 1. Stop bullying. Dan untuk itu, Bu Dara mengakhiri kalau misalkan sebelum kegiatan kita tutup, kalau misalkan selama kegiatan Bu Dara punya salah kata dan sebagainya, Bu Dara mohon maaf. Dan bagi yang mau berkunjung ke ruangan BK dibolehkan sekali. Kalau misalkan ada yang ditanyakan dan sebagainya, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.